Nona, Tuan Simon sudah bawa orang keluarga Sandi kembali ke villa. Lalu, di villa, beberapa keluarga besar di Uram sudah datang. Tuan Simon bermaksud ingin datang bersama Nona ke acara ini. Bilang ke Simon, tujuanku mau batalin pertunangan. Gak ada waktu buat temani dia. Main drama rebutan cinta kayak anak kecil. Soal keluarga-keluarga di Uram, Tetua Sekte Dewata akan segera datang ke Uram. Kali ini, aku yakin bisa dapat pengakuan dari tetua dan masuk ke Sekte Dewata. Menjalin relasi sama keluarga lokal gak masalah juga. Baik, dimengerti. Meski dia cuma anjing yang sudah kubuang, dia gak boleh mengkhianatiku. Ferry, aku akan bikin kau membayar atas penghinaanmu selama ini. Tunggu di mobil. Bocah, kau tahu nggak ini mobil siapa? Mau cari mati ya? Di Uram, aku bisa tabrak siapapun. Aku bisa habisi kau, tahu? Minggir. Wah, ternyata cewek ini cantik juga. Mau nggak main sama aku? Ku kasih kau 3 detik buat lenyap dari pandanganku. Di Uram, belum ada yang berani bilang begitu ke aku. Kalau aku mau main sama kau, itu karena kau layak. Jangan malah nggak tahu diri. Kasih tahu aku, siapa namamu? Namaku nggak akan pernah ganti. Theo Yo, dari keluarga Yo. Aku pernah dengar, murid dari Dewa Perang Johnny Sinto. Gimana? Pertama kali lihat aku, kau deg-degan dan senang ya? Aku bisa ketemu Johnny kapanpun aku mau. Kenapa? Aku harus senang melihatmu? Berhenti pura-pura. Trik cewek matre kayak kau sudah sering kulihat. Cuma pura-pura jual mahal buat mancing aku kan? Aku lebih suka yang langsung. Ayo, kita senang-senang. Baru kali ini ada yang bilang aku cewek matre dan memancingmu. Menurutku kau memang cari mati. Kasih tahu keluarga Yofi di Uram, kalau sudah bosan hidup, ya mati saja. Kalau nggak berani mati sendiri, keluarga Warto bisa bantu mereka. Hancurin semua usaha keluarga Yofi, biar mereka bawa anak kesayangannya, datang dan minta maaf ke aku. Nggak lama lagi, kau akan terima telepon dari orang tuamu. Ingat ya, di dunia ini selalu ada orang yang nggak bisa kau lawan. Aku termasuk salah satunya. Kalau Theo nggak bisa lawan dia, apa hubungannya sama aku? Siapa yang di mobil tadi? Terus, kenapa kau suruh aku tabrak mobil itu? Kita sudah nabrak mobilnya, tapi dia nggak minta ganti rugi. Dia teman lama yang belum pernah kutemui. Belum pernah bertemu? Kok disebut teman lama? Sudahlah, nanti kau akan tahu. Kita ke Villa Ayung. Cepat, kalau telat nanti ketinggalan serunya. Lihat ini. Bajingan-bajingan itu, kenapa kelakuan mereka kayak orang sakit ya? Lihat aku langsung kabur, begitu balik badan langsung ketawa. Jangan-jangan masalahku di kediaman Sandi sudah tersebar kemana-mana. Nggak mungkin kan? Baunya busuk banget. Lewat layar saja, aku bisa cium baunya. Kenapa ibunya nggak sia-sia? Benar-benar sepadan. Dia dengar. Berhenti! Salam Jenderal Theo. Kenapa? Kalian takut sama aku?
Enggak kok. Iya. Kami baru ingat ada urusan yang belum kelar, makanya... Berhenti berpura-pura. Bilang, mereka ngomongin apa tentangku? Odi, seingatku bisnis keluargamu bergantung sama keluargaku. Cuma dengan satu panggilan telepon, kau dan orang tuamu besok bisa kelaparan di jalanan. Jenderal Theo, aku akan bicara, tapi Anda jangan marah. Mereka bilang, katanya kau... Apa? Cepat bilang! Kau itu dewa semprot. Semuanya tahu kau buang air di celana di kediaman Sandi. Ada orang yang unggah videonya dan dijual 6.000 per video. Pokoknya kalangan atas, daerah Uram, sudah tahu. Ferry, pasti ini ulahmu. Pasti kau. Aku akan bunuh kau. Aku akan kuliti kau hidup-hidup. Bajingan, Ayah, kau ngapain? kau sendiri yang bikin malu. Bisa-bisanya nanya aku. Kau juga tahu. Ferry, aku akan habisi dia. Bisnis keluarga kita kena serangan dari semua sisi. Keluarga Warto suruh kau minta maaf. Kau mau nutupin sampai kapan? Ini, kau bicara apa sih? Aku memang buang air di celana. Tapi bisnis keluarga kita apa hubungannya sama keluarga Warto? Aku nggak buang air di lantai rumah mereka. Apa? Kau buang air di celana? Ini kapan kejadiannya? Ayah, nanti aku jelasin. Kau bilang keluarga Warto sebenarnya maksudnya apa? Harusnya aku yang tanya. Keluarga Warto bilang kau hancurkan keluarga Yofi. Itu semua gara-gara kau menyinggung Jihan. Kau bercanda ya? Aku sekarang keluar rumah saja takut. Baru hari ini orang keluarga Jul dan Warto datang. Baru pertama kali aku keluar rumah. Mana berani aku singgung Jihan. Aku mau dekati dia saja susah. Ngomong gini sekarang percuma. Ikut aku sekarang buat ketemu Jihan. Sikapmu harus baik. Gurumu kalau ketemu keluarga Warto sikapnya juga sopan. Kalau kau menyinggung dia, kita semua bisa damai. Tunggu dulu. Apapun yang terjadi, kau jangan banyak bicara. Kalau bisa, jangan bicara. Serahkan semua ke aku. Aku ikut kau saja. Itu baru benar. Ferry, Jenderal Semprot. ternyata memang kau. Kau yang sebar videoku dan menjualnya kan harganya 6.000 per video. Dasar bajingan, duit apapun kau embah. 6.000. Dasar nggak punya hati. Padahal aku cuma jual 3.000. Member dapat diskon 20%. Siapa yang nggak punya hati dan jual lebih tinggi? Celia, orang ini rendahan, gak tahu malu dan licik. Jangan sampai mau ketipu dia. Kenapa kau diam saja? Apa kau dipaksa sama dia? Celia, kalau kau mengangguk, kau hajar dia sampai mati. Aku akan selamatin kau. Langsung mau gebuk orang. Kau pikir ini apa? Ini wilayah keluarga Warto. Kalau kau pukul aku akan panggil orang. Dia memang licik dan gak tahu malu. Dia gak layak buatmu. Celia, kenapa kau masih diam saja? Suamiku suruh gak banyak bicara. Aku nurut suamiku. Saudara Theo, ini cuma masalah kecil. Yang penting kita cari cara meredam amarah keluarga Warto. Cepat pergi. Celia, aku tahu kau pasti dipaksa. Tunggu ya, aku akan selamatin kau. Hati-hati di jalan. Kalau ada kesempatan, ku kenalin kau sama cewek Ingo. Dia sama kau pasti cocok dan gampang ngobrol. Nona Jihan, Tuan Simon. Aku bawa anakku ke sini buat minta maaf. Keluarga Yofi yang kecil beraninya menyinggung Jihan. Bosan hidup? Atau kau pikir karena gurumu Joni, kau bisa seenaknya? Tuan Simon, ini cuma salah paham. Keluarga Yofi selalu hormat pada keluarga Warto dan juga Joel. Dikasih 1000 nyali pun, kami nggak berani menyinggung kalian. Jadi maksudmu, Johan salah paham sama kau? Bukan begitu. Theo, kau bilang mau main-mainin aku. Kenapa? Takut. Aku enggak. Pengawal, patahkan kedua tangannya. Nona Jihan, Tuan Simon, ampuni kami. Ini beneran cuma salah paham.
Salah paham. Maaf ya, di mataku ini gak ada salah paham. Hajar dia. Kau masih berani melawan. Theo, kalau kau berani balas, kita sekeluarga bisa habis. Aku nggak pernah menyinggungmu. Sebenarnya siapa yang fitnah aku? Suaranya nggak sama. Kau bukan Theo. Kayaknya aku ketipu. Kalau aku bukan Theo, lalu siapa? Ayahku ada di sini. Masih bilang aku bukan Theo. Kau bicara apa sih? Nona Jihan, dia memang anakku Theo. Gak mungkin palsu. Kayaknya aku ketipu. Maksudmu, orang yang menyinggungmu sudah menyamar jadi Theo? Ada yang menyamar jadi aku. Aku dihajar separah ini. Nona, Tuan Simon, waktu pesta sudah tiba. Ayo pergi. Kita ke pesta dulu. Soal orang itu, cepat atau lambat pasti ketemu. Mereka pergi. Baru saja hajar aku, terus pergi begitu saja. Terus mau gimana? Suruh mereka berobat. Jangan banyak bicara. Kau bisa lolos kali ini. Sudah sangat beruntung. Yang menyamar jadi aku. Jangan sampai aku ketemu kau. Kalau ketemu, ku cincang hidup-hidup. Sudah cukup. Kau obati dulu kamu. Nanti kita balik lagi. Aku dengar kali ini Nona Jihan datang ke Uram untuk mencari tunangannya. Nona Jihan? Iya, tunangannya ada di Uram. Kau bercanda ya? Jangan nggak percaya dulu. Aku ini memiliki info orang dalam. Dan katanya Nona Jihan ini sudah tunangan 6 tahun lalu. Tunangannya itu orang Uram juga. Tapi cowok itu nggak mau sama Nona Jihan karena dia cacat dan duduk di kursi roda. Jadi langsung kabur begitu saja. Begitu. Katanya Nona Jihan itu kejam tanpa ampun. Mana bisa dia terima dipermalukan? Betul. Makanya Nona Jihan datang ke sini buat batalin pertunangan. Dan juga mencari tunangannya itu untuk dibunuh. Kalau begitu tamatlah dia. Itu keluarga Warto dari ibu kota. Satu kata dari mereka bisa menggemparkan seluruh Uram. Benar itu. Aku mau banget lihat orang itu. Pasti orangnya luar biasa. Bahkan sampai-sampai Nona Jihan dia tinggalin. Gila juga dia. Luar biasa. Mau tahu siapa dia? Aku ada infonya. Kak, kau serius? Kak, dari wajahmu yang cerah dan aura yang gagah, kau bukan orang biasa. Kepalamu pasti penuh ide. Mana bisa aku bohongi, Kak? Benar juga. Oh iya, video Jenderal Semprot sudah pada lihat kan? Sudah. Itu aku yang rekam. Serius? Keren banget. Aku juga punya video bos cewek Ingo dan pasangan ayah anak. Gak bisa diceritain sembarangan. Ada video juga. Mau lihat? Mau. Bisa lihat sebentar? Hei, lihat. Nona Jihan dan Tuan Simon datang. Kak! Celia! Kak! Arya! Celia! Tolong kami, Celia! Jangan macam-macam. Celia, berani juga kau kesini. Tapi, kenapa cuma kau yang datang? Mana Ferry? Atau, apa dia tinggalin kau dan kabur? Lihat cepat. Itu yang namanya Nona Jihan. Cantiknya luar biasa. Auranya sempurna. Di Uram, cuma Celia yang bisa tandingin dia. Jangan bicara lagi, dia lihat ke sini. Cepat nunduk. Udah, nunduk saja. Jangan sampai dia perhatiin kita. Ayo, nunduk. Nunduk lagi. Kau cari aku ya? Kau dewa yang tinggalin Jihan dan kabur itu? Atau yang nikahi Dewi Uram, Celia Sandi. Brengsek juga kau. Sebutan dewa tadi membuatku senang. Tapi soal brengsek, aku nggak suka. Jaga omonganmu. Kau... Ternyata kau. Jadi itu kau, Ferry. Dendam lama dan baru. Bagus. Kau. Jadi kau si Ferry itu. Kupikir kau sudah lari dan sembunyi. Oke, karena kau sudah datang, pasti mau selamatin mereka kan? Kalau kau mau, selamatin ibu mertuamu. Boleh saja. Kau, sini. Berlutut.
Enggak, aku nggak mau. Apa kau bilang? Wanita tua ini gak pernah ramah ke aku. Kerjanya cuma nyuruh-nyuruh. Aku sudah muak dari dulu. Cepat hajar dia. Hantam yang keras. Kalau mati malah bagus. Kau nggak mau tolong? Oh, Aku nggak bilang mau menolong. terus kau kesini buat apa? Buat nikah. Aku sama Jihan sudah ada janji nikah. Sekarang sudah banyak orang. Langsung saja nikah dan malam pertama. Buat nikah? Malam pertama, kau berani panggil dia Jihan pula? Dasar brengsek, kau terlalu banyak mau. Kau sudah hilang akal ya? Jangan percaya omongan dia. Dia sengaja ngomong gitu supaya kau lepasin mereka. Hei bocah, ternyata licik juga kau ya. Kau sengaja bikin aku mikir. Dua orang itu gak ada nilainya. Lalu, harus kulepasin mereka begitu? Aku hampir masuk perangkap. Terserah mau lepas atau enggak. Atau hajar mereka lagi pun boleh. Ferry, kau manusia apa bukan? Sudah kuduga kau nggak tahu terima kasih. Aku ibu mertuamu. Nggak menolongku ya sudah. Tapi kau suruh mereka pukul aku. Dasar kau biadab brengsek. Kalian diam semua. Sekeluarga ini lagi main drama. Lumayan meyakinkan sih. Tapi aku gak akan pernah ketipu. Baik, kau yang bilang suruh aku pukul mereka kan? Oke, pengawal, seret mereka. Hajar sampai sekarang. Ferry, Dengar aku, nggak apa-apa. So kuat. Kita lihat sampai kapan kau kuat pura-pura. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Kumohon. Jangan. Jangan! Nggak sakit. Kau lagi ngapain? Aku juga gak tahu. Aku tiba-tiba kakiku nyeri. Kayaknya kram. Tuan Simon, masih lanjut dipukul? Pukul saja. Siapa suruh berhenti? Lanjut pukul. jangan, jangan. Kenapa ini? Kalian belum makan. Pukul yang keras sedikit. Aneh banget. Kok jeritanmu lebih keras dari yang dipukul? Berhenti pukul. Berhenti pukul. Arya, kau baik-baik saja? Hah? Nggak tahu. Bukan cuma nggak sakit, malah enak rasanya. Luka-luka sebelumnya sudah sembuh. Bu, ibu mau coba? Boleh, aku coba. Dasar kau biadab. Setelah pulang aku akan mengulitimu. Simon, anakmu lahir tanpa pantat. Dasar nenek tua, aku bunuh kau. Bu! Bu, Bu, kau nggak apa-apa. Jangan bikin aku takut, Bu. Dia baik-baik aja. Cuma kasih dia pelajaran biar dia kapok. Pengawal, seret nenek cerewet ini ke bawah. Ingat, jangan sampai mati. Karena aku masih harus urus dia nanti. Dan kau juga makhluk aneh. Hei Simon, balik ke sini. Kau belum sadar juga. Tiap kali kau serang Arya, serangannya balik ke dirimu sendiri. Kayaknya memang begitu. Siapa? Siapa yang kerjain aku? Kau yang bikin semua ini, ternyata kau punya kemampuan juga. Jangan asal tuduh orang. Semua orang di sini lihat. Aku berdiri di sini dari tadi nggak ngapa-ngapain. Masih nggak ngaku? Sayang sekali, di dunia ini nggak ada yang bisa sembunyiin rahasia dariku. Trik kecilmu itu cuma sok pamer di depan yang lebih jago. Biar ku bongkar tapi tunjukkan siapa kau sebenarnya. Ferry, aku bisa buat seseorang tunjukkan jati dirinya. Semua yang ada dalam hati akan kelihatan termasuk sisi tergelapnya. Karena kau keras kepala nggak mau ngaku, di depan orang sebanyak ini, aku akan bongkar identitasmu. Kenapa? Pantatku gatal banget. Aku mau garuk pantatku. Lihat. Bukan. Kalian lihat aku kayak lihat monyet. Lihat apaan sih? Hei Simon, kau lagi ngapain? Apaan sih? Lagi garuk pantat gak lihat? Kau gak bantuin aku garuk? Dia terpaksa aku garuk sendiri. Kau? Emangnya kenapa? Hah, wajahmu cantik. Tapi kau itu cacat. Kalau bukan karena keluarga Warto selama ini dekat dengan sekte Dewata. Dan mungkin bisa masuk ke sekte itu. Aku gak sudi menjilatmu. Ferry, dia gila. Inilah dia yang sebenarnya. Pertunjukan baru dimulai. Tunggu dan lihat sendiri. Mau numpang nama ke sekte Dewata? Sudah tanya aku dulu belum? Oke, bagus.
Akhirnya kau ngaku juga. Sudah lama aku mau bicara. Kau kira dirimu itu siapa? Memangnya kau ini orang baik ya? Hatimu itu gelap dan gak benar. Jangan kira aku gak tahu. Sejak awal kau gak suka laki-laki. Kau suka dengan perempuan, kan? Hah? Diam sekarang juga. Tersinggung karena aku jujur ya? Dengar ya semuanya. Kalau si Jihan itu benar-benar mesum. Bukan cuma suka perempuan. Dia juga pernah bayangin jadi laki-laki. Dia diam-diam cari info untuk operasi ganti kelamin. Wah, parah juga. Yang benar saja. Bagaimana? Ini seru kan? Aku punya yang lebih heboh. Kalian jangan lihat. Di permukaan, dia putri sulung keluarga Warto. Kelihatan anggun dan mewah. Tapi sebenarnya tiap malam dia... Suruh dia diam! Tapi gak mau diomongin. Aku... Seret dia ke sini. Aku kenapa? Apa yang terjadi? Jihan, kenapa kau tapar aku? Kenapa kalian pegangin aku? Mau mati ya? Kenapa kalian semua lihatin aku? Apa yang barusan terjadi? Nunjukin sifat asli. Yang kebongkar malah aku. Itu jelas-jelas buat kau. Aku nggak paham kau bicara apa. Dengar, Ferry. Aku ternyata meremehkanmu. Aku barusan... Jihan, dengar dulu penjelasanku. Aku juga nggak paham kenapa aku ngomong ngawur begini. Percaya sama aku, itu bukan aku yang asli. Jelas-jelas ada yang menjebakku. Urusanmu nanti ku bereskan. Pergi sana. Ferry, kau mainin trik sebanyak ini cuma agar aku nggak batal tunangan sama kau. Dengar ya, jangan harap. Mencegah pembatalan pertunangan, ini memang nggak ada. Begini, balikin Leontin ibuku ke aku. Aku pergi sekarang juga. Mau batalin pertunangan silahkan, terserah mau ngapain. Kita berdua pisah di jalan masing-masing. Masih berdalih juga. Kau bikin nama baikku hancur. Kau mau lari dari tanggung jawab. Ini cuma liontin milik orang meninggal. Kau bilang mau ini cuma alasan. Sebenarnya kau mau. Aku tetap di sampingmu. Dan terus cari muka sama sekte Dewata. Kalian bersedia anggap sekte Dewata kayak dewa? Apa hubungannya sama aku? Masih juga cari muka ke mereka. Dari atas sampai bawah, mestinya mereka yang cari muka ke aku. Anak muda zaman sekarang gak tahu diri sama sekali. Itu Dewa Perang. Dewa Perang datang sendiri. Katanya Dewa Perang dekat sama keluarga Warto. Kayaknya memang benar. Bukannya itu Jenderal Semprot. Jenderal Theo kan? Kenapa tangan kirinya dibalut perban? Kayaknya habis diajar orang. Jenderal Semprot. Jenderal Semprot. Brengsek! Ini semua gara-gara kau. Ternyata Paman Joni datang. Ketua dari Sekte Dewata sudah sampai di Uram. Sebentar lagi yang dari ibu kota juga akan datang. Tentu saja aku harus datang lebih dulu untuk menyambung. Ferry, Ketua Sekte Dewata mau datang. Datang saja. Sekalian lihat tetua mana yang datang. Kenapa kau tegang begitu? Itu Sekte Dewata. Mereka hidup di luar dunia fana. Katanya di sana ada dewa sungguhan. Belum ada yang lihat sendiri. Tapi yang jelas, Sekte Dewata itu pelindung negara Roka. Nggak ada yang berani sama mereka. Dewa sungguhan ya? Memang ada kok. Tapi nggak sesakti itu. Nanti kalau orangnya datang, ku kenalin kau sama dia. Dia malah harus hormat padamu. Jangan asal bicara. Kalau ada yang dengar dan mengira kita nggak hormat pada Sekte Dewata, nggak ada yang bisa nolong kita. Aku baru sampai Uram. Baru sehari. Tapi dari omongan orang-orang, namamu sudah sering kudengar. Mau gimana lagi? Pesonaku ini memang benar-benar luar biasa. Saat aku merendah pun, tetap nggak bisa menutupi kehebatanku. Anak muda, jangan terlalu sombong. Dunia ini sangat luas. Ada banyak hal dan orang yang kekuatannya gak bisa kau bayangi. Jadi jangan mentang-mentang punya sedikit kemampuan lalu merasa sekecil itu. Ingat sikapmu sekarang. Ketua Sekte Dewata sebentar lagi sampai. Sebentar lagi aku akan gabung ke Sekte Dewata. Sebentar lagi jarak antara kau dan aku akan makin jauh. Orang Udi kayak kau gak pantas aku lirik. Iya. Aku orang desa, kau bangsawan. Makanya cepat balikin liontinku. Habis itu aku pergi. Mau sembah Sekte Dewata, silakan saja, oke? Kau masih mau kabur. Mimpi kau. Guru, dia hancurin nama baikku. Tolong bela aku. Kau dari tadi bilang kau dihancurkan orang. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kau nggak mau bilang, gimana aku bisa bantu? Betul itu. Sebenarnya aku salah apa ke kau? Coba bilang, biar gurumu dengar juga. Aku... Kenapa lama banget? Kau mau ngomong nggak? Kau capek begitu. Kalau kau nggak bisa ngomong, biar aku bantu. Ferry, jangan. Aku bantu kau buat buktiin juga kan? Kau mau gurumu bantu.
Tapi kau nggak ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau begini, dia bisa serba salah. Masa kita biarin orang-orang bilang Dewa Perang Negara Roka nggak bisa bedain benar atau salah? Kau ini memang sombong dan reputasimu jelek. Tapi kalimat barusan ternyata ada benarnya juga. Kalau cuma bicara, pasti ada yang dilebih-lebihin. Mending lihat di HP biar lebih jelas dan langsung. Ini sebenarnya konten berbayar. Tapi sekarang, ku kasih lihat gratis. Guru, jangan dilihat. Ini beneran. Di video itu, yang buang air di celana itu kau. Ferry, semua gara-gara kau. Brengsek kau. Kau buat reputasiku hancur. Sudah. Malu-maluin banget kau ini. Video ini belum banyak yang lihat kan? Satu kota Uram sudah lihat. Kau nggak dengar tadi? Si brengsek ini nggak cuma merekam, tapi juga dijual buat cari uang. Hah? Baik. Aku benar-benar dipermalukan habis-habisan seperti ini. Kau juga. Mereka gak akan bilang Tio bikin malu. Mereka malah mentertawakan aku punya murid yang memalukan. Pak Tua, aku sudah hormati kau. Jangan berlebihan. Kenapa kau nggak tanya apa yang muridmu sudah lakukan? Muridku, meski bersikap keras, itu memang wajar. Memangnya kau itu siapa? Berani sekali kau merendahkannya. Merendahkannya saja. Itu sudah keterlaluan. Kau malah bikin aku ikut ditertawakan. Kau harus bayar akibatnya. Mau bertindak? Coba saja. Di negara Roka, belum ada orang yang berani bicara begitu ke aku. Sekarang berlutut, minta maaf. Agar martabatku kembali. Mungkin ku biarkan kau hidup di sini. Gak usah dipikir, jangan ampuni aku. Aku sudah muak hidup, aku beneran mau mati. Kita lihat apa kau mampu bunuh aku. Orang ini berani bicara begitu ke Dewa Perang. Dia memang cari mati. Jangan-jangan setelah menang dari Theo, dia pikir dia bisa melawan Dewa Perang. Wah, dia serahkan nyawanya begitu saja. Memang pantas. Baik, aku penuhi permintaanmu. Dewa Perang, hati-hati. Orang ini punya kemampuan yang sangat aneh. Dia bisa pindahkan serangan ke orang lain. Selama ini aku sudah hadapi banyak lawan. Satu pukulan cukup bisa hancurin dia. Bisa tidak menangkis serangan itu. Dewa Perang cukup beri dia pelajaran ringan. Soalnya, ada urusan yang belum kelar dengannya. Oke, akan kuhormati permintaan. Ferry, hati-hati. Yet. Ini nggak mungkin. Theo. Kemampuan memindahkan serangan ini lebih kuat dari dugaanku. Ferry, ini yang bikin kau berani. Lumayan juga. Tapi di hadapanku, itu belum seberapa. Theo. Guru bisa nggak arahi dulu sebelum memukul? Baik. Master memang meremehkan lawan. Kau tenang saja. Kali ini aku akan menyerang sekuatnya. Aku gak akan beri dia kesempatan apapun. Anak muda, akan kelumpuhkan kedua tanganmu. Lalu aku serahkan kau ke keluarga Warto. Jangan salahin aku kalau menindas yang lemah. Kau sendiri yang cari mati. Pergi sana. Aduh. Lihat, motif bunga. Aduh, nggak kusangka Dewa Perang yang sangat dihormati pakai celana dalam mencolok begini. Orang tua ini sangat mengerikan. Dewa Perang, seleramu memang sungguh unik. Kau... Celana, guru. Celanamu terbang ke langit. Itu celana guruku. Jangan teriak-teriak begitu. Aku gak buta. Kau takut orang gak tahu kalau itu celanaku ya? Guru, sekarang gimana? Kalau begini gimana bisa ketemu orang? Muridku yang baik kau. Lepaskan celanamu. Kasih ke guru. Cepat. Guru, syarat lain masih bisa kuturuti. Tapi yang ini nggak bisa. Kau... Aku sudah ajarkan semua ilmuku padamu. Kau bilang akan hormat padaku kayak ayah sendiri. Cuma lepas celana saja. Kau gak rela. Dasar murid durhaka. Hei, berhenti. Berhenti murid durhaka. Berhenti murid durhaka. Kau mau apa? Bukan urusanmu. Balikin giok itu padaku. Batalkan pertunangan ini.
Oke. Berlutut. Katakan pada semua orang, kalau akulah yang batalin pertunangan. Bilang ke mereka, hal yang paling kau sesali seumur hidupmu adalah putus dari... Aku sudah menghormatimu. Ada apa ini? Kenapa kau pukul dia? Kau berani. Kau berani memukul Jihan? Kalau memang perlu, aku berani telanjangi dia dan seret dia dari Uram ke ibu kota, lalu lempar ke depan kediaman Warto. Kau percaya nggak? Kau... Dengar, Ferry. Sia-sia saja, tetua dari Sekte Dewata sudah sampai di luar villa. Sebentar lagi tiba. Aku akan gabung ke Sekte Dewata. Sekarang, kau sombong banget. Nanti kau akan jadi serendah apa? Serius? Tetua Sekte Dewata sudah datang. Baguslah. Nanti, apa kau masih berani sombong? Akan kubuat kau berlutut di depanku, biar ku hancurkan jarimu satu persatu. Lalu, kau menangis mohon ampun padaku. Kau pikir masuk ke Sekte Dewata bisa membuatmu berubah total? Kau sama sekali nggak tahu sekuat apa Sekte Dewata. Begitu aku masuk ke sana, bukan cuma kakiku bisa sembuh, tapi status itu juga bisa bikin aku berdiri di puncak kekuasaan Roka. Karena Sekte Dewata adalah pelindung utama Roka. Kok aku baru tahu Sekte Dewata sehebat itu? Dasar bodoh. Kau paham apa? Nanti, aku nggak butuh kuasa atau jabatan apapun. Status sebagai murid Sekte Dewata cukup untuk menginjak siapapun. Karena di Sekte Dewata tersimpan satu-satunya jalan untuk menjadi dewa. Aku nggak muluk-muluk mau jadi dewa, tapi aku mau kau tahu. Seekor anjing dari Sekte Dewata jauh lebih berharga dari nyawamu. Tetua Sekte Dewata datang! Tetua Yudi datang sendiri. Simon, dorong aku ke sana. Ferry, mumpung masih sempat, ayo kita kabur. Aku akan jual semua hartaku. Lalu kita kabur sejauh mungkin ke luar negeri. Mungkin kita masih bisa selamat. Kenapa harus lari? Kabur. Jihan ini jelas-jelas dekat sama Sekte Dewata. Begitu mereka turun tangan, kita nggak akan sempat kabur. Mereka nggak perlu bertindak. Cukup dengan satu kalimat, semua orang di sini langsung berebut buat bantu mereka. Tenanglah. Kau tetap di sini. Jangan kemana-mana. Nggak akan kenapa-kenapa. Aku tahu kau punya kemampuan, tapi ini Sekte Dewata. Nggak ada yang berani lawan mereka. Sudahlah. Nggak kabur nggak masalah. Kalau mati kita mati bareng. Jihan Warto memberi salam pada Tetua Yudi. Kau ini cucunya Wakawarto, ha? Ya, Tetua Yudi. Cakawarto itu kakekku. Aku sering dengar dia menyebut Anda. Katanya dulu kalian sahabat lama. Pernah keliling bersama menjelajahi negeri ini. Dia bilang kalau ada kesempatan, aku harus menyapa Anda. Bagus. Cucunya Caka. Sopan dan tahu diri. Aku dan kakekmu berutang budi padanya. Dia titip satu permintaan, makanya kali ini aku bisa kabulin permintaanmu. Tetua Yudi, aku ingin gabung ke Sekte Dewata. Kau tahu ini namanya apa? Ini namanya beruntung sejak lahir. Ini adalah Sekte Dewata. Banyak orang sampai jukir balik tetap nggak bisa masuk sana. Kepala keluarga Warto yang lama dulu pernah kasih satu jasa dan bikin Jihan masuk ke dalam. Benar juga. Begitu Jihan beneran jadi murid Sekte Dewata, dia akan sengsara. Menurutku, permintaan ini sebenarnya bukan masalah. Tetua Yudi, apakah ada kendala? Bukan begitu. Sekte Dewata punya aturan. Siapapun yang mau masuk harus dapat izin ketua sekte. Kau harus memberi salam hormat sujud 9 kali. Baru resmi jadi murid. Tapi sekarang ketua sekte lagi nggak di sekte. Ketua sekte di mana? Itu aku juga nggak tahu. Tapi sebelum turun gunung dia bilang mau datang ke kota Uram. Tapi soal Uram bagian mananya, aku juga nggak tahu. Uram? Ketua sekte ternyata ada di Uram. Ferry, kau dengar nggak? Tetua Yudi bilang ketua Sekte Dewata ada di Uram. Aku dengar. Itu ketua Sekte Dewata. Pasti kayak dewa sungguhan. Penasaran kayak gimana wujudnya? Mungkin kakek berambut putih, berwajah muda dan kelihatan baik hati. Baik hati apanya? Kakek tua. Bukan kakek, tapi suami. Suami? Situasi lagi serius, kau masih sempat bercanda. Geng tarot apaan? Lobak-lobakan apa? Aku ketua Sekte Dewata. Kau kira aku pura-pura? Masa sih?
Kenapa bisa begini? Kenapa bisa kebetulan? Nggak apa-apa. Tunggu sampai ketua balik. Aku kasih tahu dia langsung. Tidak ada masalah. Ketua, boleh aku tahu nama dan wajah ketua? Aku akan suruh orang buat cari, meski harus ngubek seluruh Uram. Aku akan tetap cari dia. Ketua kami yang terhormat itu sekarang sudah hampir jadi dewa sejati. Kalau dia memang mau ketemu kau, tidak perlu repot-repot. Terpisah sejauh apapun, dia tetap bisa bikin ketemu kau. Tapi kalau dia nggak mau ketemu kau, meski dia berdiri di depanmu, kau nggak dikenali. Dewa sejati? Apa mungkin di dunia ini beneran ada dewa sejati? Kalau aku bisa ketemu ketua sekali saja, aku nggak akan menyesal seumur hidup. Tetua Yudi, kalian ternyata akhirnya datang juga. Juni Sinto, kenapa kau begini, ha? Guru, jangan ketawa. Sudah, jangan dibahas. Seumur hidup aku melatih elang. Hari ini mataku dicakar elang. Ini... Aku jadi penasaran. Orang macam apa yang bisa bikin kau begini? Kau, anak itu memang sombongnya bukan main. Hari ini aku mohon ke Tetua Yudi, biar Tetua sendiri turun tangan dan hancurin dia sekarang juga. Ini ngawur. Kalau aku turun tangan, bukannya aku menindas orang yang lemah. Tetua Yudi, Anda mungkin belum tahu. Kemampuan anak itu aneh banget. Kami nggak tahu harus gimana. Kalau begitu, aku jadi mau lihat sendiri. Ferry, maju dan terima kematianmu. Yudi, keren juga kau sekarang. Yudi, kenapa sakrap itu? Kau ketemu Tetua Yudi, cepat berlutut dan hormat. Kau cari mati ya? Jangan-jangan dia kaget sampai bodoh. Tadi sombong banget. Terusin dong. Coba sombong lagi, aku mau lihat. Kau sendiri yang bilang. Seumur hidup aku belum pernah lihat permintaan seaneh ini. Oke, aku turutin. Kau berani pukul aku? Guruku dan para tetua ada di sini. Kau masih berani juga? Soalnya aku memang sombong. Dasar bocah kurang ajar. Mau mati pun kau masih belagu saja. Tetua Yudi, tolong ada turun tangan. Aku. Ketua, salam hormat ketua. Salam hormat ketua. Ketua? Kak, aku sudah tahu. Aku memang orang pertama yang nemuin. Aku ini jenius. Mulai sekarang panggil aku Detektif Arya. Ini mana mungkin? Tetua Yudi, apa Anda salah orang? Mana mungkin dia ketua sekte Dewata? Kau kaget ya? Atau kau senang nggak? Ini gak masuk akal. Jelas-jelas mustahil. Gak bisa. Aku harus kabur. Orang ini jahat banget. Bawa dia ke gunung. Ikat di tebing petir 7 hari. Siap. Soal kalian berdua. Ferry, jangan. Kak Ferry, ampuni aku. Aku yang buta. Aku yang tadi kehilangan akal. Kak Ferry. Sudahlah. Bawa dia juga. Biar dia temani Simon di sana. Dasar bocah, kau bikin aku celaka. Kau tahu gak tebing petir itu tempat kayak apa? Sekali petir turun, kulitku bisa terkelupas 1 lapis. Cekik kau. Celak aku. Tuan Yudi, dasar murid durhaka. Tolong. Ini simbol pertunangan kita. Apa boleh aku simpan? Kau nggak tahu malu juga. Jangan sampai aku turun tangan. Apa aku ini kelihatan kayak badut? Ya, tapi bukan lucu, malah menyedihkan. Yudi? Ya, ketua. Dia bilang seumur hidupnya cita-cita terbesarnya masuk ke sekte Dewata. Wujudkan keinginannya, lalu sembuhkan kedua kakinya. Tapi setelah naik ke gunung, jangan turun lagi. Habiskan hidup jaga gerbang sekte, biar nggak turun dan nyusahin dunia lagi.